Surat Ibrani pasal 12, kita baca ayat 5 sampai ayat 12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali karena waktu kita ditebus, kita diselamatkan, relasi kita dengan Tuhan itu menjadi istimewa. Saking istimewanya relasi kita dengan Tuhan itu menjadi unik. Unik karena berbeda relasi kita dengan Tuhan, berbeda dengan relasi-relasi yang lain atau di dalam komunitas-komunitas yang lain. Tetapi di dalam kekristenan, dalam agama Kristen, kita lihat relasi kita dengan Tuhan itu begitu istimewa. Dan di dalam Alkitab yang kita pegang, yang kita percayai sebagai firman Allah, yang kita gemar membacanya, merenungkannya, di dalam Alkitab kita lihat ada banyak sekali gambaran yang menunjukkan relasi kita dengan Tuhan. Contohnya, ya kita ditebus, diselamatkan, kita menjadi umat Allah, umat kepunyaan Allah. Kita umat dan Tuhan itu adalah Allah. Jadi ada umat berarti ada pemimpin. Pemimpin kita itu siapa? Pemimpin kita itu hanya satu dan dia pemimpin tertinggi, dia adalah Allah yang kita percayai. Nah, relasi kita dengan Tuhan antara umat dengan Allah yang adalah pemimpin kita. Selain gambaran umat dan juga pemimpin, ada gambaran lain. Gambarannya adalah antara murid dengan guru. Murid, kita sebagai murid, kita dipanggil menjadi murid, lalu guru kita adalah Allah di dalam Kristus. Yesus Kristus itu adalah guru kita. Kalau sebagai murid, berarti tugas tanggung jawab kita apa? Murid adalah dia harus dan wajib untuk belajar. Kalau seorang murid dia tidak mau belajar, berarti dia salah tempat. Nah, relasi kita dengan Tuhan, kita adalah murid dan dia adalah guru. Murid wajib masuk di dalam kelas dan menerima semua pelajaran. Ada teori, tapi juga nanti ada praktek-prakteknya. Selain itu ada gambaran yang lain. Kita adalah hamba. Kemudian Tuhan adalah Tuan kita. Hamba dia wajib tunduk kepada tuannya. Kita adalah hambanya Kristus. Berarti sebagai hamba kita wajib tunduk kepada perintah daripada Tuan kita. Seorang hamba itu dia telah dibeli di pasar budak, dibeli lunas dan dia menjadi milik daripada tuannya. Dan apa saja yang disuruh, diperintahkan oleh tuannya, hamba tidak bisa melawan, tidak bisa bilang nanti dan sebagainya. Kita adalah hamba. Hamba berarti kita harus tunduk kepada tuan kita. Tidak ada istilah namanya hamba itu dia bisa membangkang atau memberontak kepada tuannya. Pasti hamba itu akan dibuang. Pembacaan kita tadi bagaimana relasi kita dengan Tuhan di dalam sebuah keluarga. Kita adalah anak dan Allah itu adalah Bapa kita. Di dalam konteks keluarga Bapa dan anak ini, kita akan melihat dua hal yang harus kita bedakan. Nah, yang kita perlu bedakan adalah tentang hukuman dan juga didikan Tuhan. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ya umat Allah itu tidak pernah dihukum oleh atas dosa. Ketika kita menjadi umat Allah, sebagai umat Allah, kita itu sesungguhnya tidak dihukum oleh Tuhan. Kenapa kita tidak dihukum? Karena dosa. Karena rupanya memang hutang dosa kita itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Itu sebabnya dosa kita tidak lagi Allah itu dia menghukum kita. Tapi bagaimana istilah di dalam pembacaan kita tadi, ada di situ juga tentang didikan, ada juga tentang hukuman. Nah, perbedaannya terletak pada penderitaan yang nanti akan kita tanggung. Seorang yang bukan umat Allah, dia pasti akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi relasi kita sebagai anak Allah, kita akan mendapatkan didikan daripada Tuhan. Bedanya adalah di dalam penderitaan yang akan kita tanggung. Orang yang menerima ganjaran hukuman, penderitaannya itu beda. Orang yang menerima ganjaran didikan, itu penderitaannya juga beda.
Nah, saya ajak kita renungkan 3 perbedaan antara hukuman dan juga didikan. Sebagai anak tentu kita tidak akan pernah dihukum oleh Tuhan. Nah, tetapi kita akan dididik oleh Tuhan sendiri. Perbedaannya di mana antara hukuman dan juga didikan. Nah, perbedaannya adalah yang pertama di dalam peran. Allah di dalam dia memberikan hukuman, itu dia bertindak sebagai seorang hakim. Hakim yang menjudge, menghakimi seorang yang tentu bersalah di hadapan dia. Tetapi ketika kita mendapatkan didikan, Allah perannya itu adalah dia bertindak sebagai seorang bapa kepada kita. Dalam pembacaan kita lihat menarik sekali. Ada anak yang dihajar oleh bapaknya, tapi kalau anak yang tidak dihajar oleh bapaknya, di situ dia bilang itu anak-anak gampangan. Nah, tentu ini adalah pengalaman kita semua. Sebagai orang tua, sebagai ayah, kita mau anak kita ini jadi anak yang baik. Itu sebabnya kalau dia punya sifat, dia punya perilaku kebiasaan yang tidak sesuai, pasti sebagai orang tua kita akan menasehati dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita terus kasih nasihat-nasihat kepada dia. Bahkan ada juga yang tidak hanya sekedar nasihat. Anak itu juga harus dihajar oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Dalam ayat 5 perhatikan. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ini menarik. Kalau Tuhan akui kita sebagai anak, ketika dia menebus kita, mati untuk kita, menjadikan kita sebagai anak Allah, status kita yang begitu dekat, intim, relasi kita dengan Tuhan, situ dia katakan bahwa ya hajaran itu pasti ada, peringatan itu pasti ada. Waktu peringatan, waktu hajaran diberikan, ayat 5 itu bilang, jangan putus asa. Orang yang putus asa ini kan sudah putus harapan. Aduh, saya dihajar sama bapak saya. Berarti bapak saya ini dia jahat sekali. Tuhan dia bilang tidak. Ketika orang tua memberikan hajaran kepada anak, bukan karena orang tua itu benci kepada anaknya. Justru karena dia mengasihi anaknya. Karena dia menganggap ini adalah anak saya, itu sebabnya dia wajib untuk mengasihi dia. Dan mengasihi tentu dengan cara-cara yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau Tuhan dia memberikan perintah kepada kita, memberikan anjuran kepada kita untuk lakukan ini, lakukan ini. Waktu kita disuruh, kita lakukan, Tuhan itu dia senangnya luar biasa. Tapi kalau disuruh kita tidak buat, disuruh, dikasih tahu, dikasih ingat. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kemudian di yang sebelumnya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Oh, luar biasa. Rupanya kita ini dididik oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dia di situ ayat itu bilang, jangan anggap enteng. Bapak Ibu tahu apa itu anggap enteng? Anggap enteng itu bahwa menganggap itu tidak penting. Itu tidak penting harus saya buat, harus saya kerjakan. Itu namanya anggap enteng. Misalnya saya bilang, Bapak Ibu, minggu depan 1 orang bawa 1 telur. Sekian dan terima kasih. Tidak ada penjelasan untuk apa, telur seperti apa, tapi saya bilang minggu depan kita bawa telur. Respon Bapak Ibu waktu dengar bawa telur, itu akan masuk di telinga, kemudian akan dicerna di dalam otak kita, pikiran kita, lalu macam-macam praduga muncul. Telur untuk apa? Tujuannya apa? Harus bagaimana dan sebagainya. Sampai kepada kesimpulan bahwa atau tidak itu terjadi di dalam pemikiran, hasil proses di dalam pikiran kita. Nanti minggu depan saya tanya, Bapak Ibu yang sudah bawa telur, silakan bawa ke depan. Rupanya saya kaget, 1 orang saja yang bawa. Saya marah ke tidak?
Tapi kalau hari ini gembala tidak boleh marah jemaat. Nanti gembala itu diusir oleh jemaat. Iya ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya rasa kecewa sekali. Kecewa karena apa? Sesuatu yang saya suruh untuk dibawa, dilakukan, tapi tidak ada yang bawa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, relasi kita dengan Tuhan itu seperti seorang bapak dan seorang anak. Tuhan lakukan perannya sebagai bapa, dia akan mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya, kita akan didisiplinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita bukan anak, kita sebagai musuh itu tidak mendapatkan disiplin, tapi musuh itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, bedanya di dalam sasaran. Nah, hukuman tadi saya katakan diberikan kepada musuh-musuh Allah, tetapi disiplin itu diberikan kepada anak-anak Allah. Sebagai bapa, dia memberikan disiplin kepada kita. Jadi penerimanya itu beda. Kita sebagai anak, kalau Tuhan mendisiplinkan kita, jangan kita bilang, aduh saya dihukum oleh Tuhan. Hukuman Tuhan berikan kepada musuh daripada Tuhan sendiri. Lalu yang ketiga perbedaannya adalah di dalam tujuan. Ketika Tuhan memberikan hukuman dan ketika dia memberikan disiplin. Hukuman Tuhan memberikan itu sebagai balasan yang setimpal kepada orang yang berbalik untuk melawan dia. Sebaliknya disiplin diberikan tujuannya adalah untuk memperbaiki. Kalau ada sesuatu yang salah, dia perbaiki sampai kita menjadi betul, menjadi sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, itu sebabnya gereja itu kita gambarkan seperti apa? Gereja itu kita bisa gambarkan, gambaran yang paling tepat, gereja itu sama seperti bengkel atau sama seperti rumah sakit. Bapak Ibu, kalau kita punya kendaraan, motor atau mobil rusak, tidak bisa jalan baik, kita mau bawa dia kemana? Mungkin kalau kita punya ilmu untuk perbaiki, kita bisa pretelin dia sedikit. Tapi kalau kita tidak paham terhadap sistem itu, kendaraan itu, kita harus bawa ke bengkel. Kalau motor rusak, bawa ke rumah sakit, orang bilang, Bapak ini bukan tempat perbaiki motor. Bawa ke bengkel. Nah, di bengkel itu ada montirnya. Dia akan periksa, dia hidupkan, dia lihat semua fungsi-fungsinya ini jalan ke tidak. Oh, karburator ini kotor. Oh, busi sudah mati. Oh, dia punya listriknya tidak hidup. Oh, dia punya ini. Montir itu dia sangat mengerti segala kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, kalau manusia rusak mau bawa kemana? Ada orang berpikir supaya manusia jadi baik, harus dia sekolah. Kasih masuk dia di sekolah yang baik, sekolah yang unggul, sekolah yang terkenal, bahkan yang mahal sekalipun tidak apa-apa. Pertanyaannya, apakah pendidikan bisa merubah manusia? Saya bilang pendidikan tidak bisa merubah manusia. Pendidikan hanya bisa membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Sampai di situ. Tapi pendidikan tidak bisa merubah seseorang. Karena yang bisa merubah seseorang, merubah karakternya, tabiatnya, sifat-sifatnya, yang bisa rubah orang itu hanyalah montirnya. Dan itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kalau seorang dia belum diperbaharui oleh Tuhan, dia sekolah setinggi apapun, pendidikan yang ada di otaknya, justru dia pakai untuk berbuat kejahatan. Kenapa? Karena memang hidupnya masih lama. Hidupnya itu masih rusak. Hatinya penuh dengan gelap. Pikirannya penuh dengan gelap. Tambah dengan pendidikan masuk, pendidikan itu pasti disalahgunakan. Itu sebabnya kita lihat di berita, orang-orang yang berbuat kejahatan, mereka bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka orang yang berpendidikan, bahkan pendidikan tinggi, tapi mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan. Berarti kita simpulkan bahwa pendidikan tidak merubah seseorang. Pendidikan hanya rubah tidak tahu menjadi tahu. Amin. Nah, itu sebabnya pastikan anak-anak kita, dia ada di sekolah manapun, di level manapun, hidupnya itu harus dirubah oleh Tuhan supaya dia jadi manusia yang sesungguhnya, jadi manusia yang utuh sebagaimana yang
Tuhan kehendaki. Nah, dalam ayat 7 perhatikan, jika menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak tidak dihajar oleh ayahnya. Ya, pasti di antara kita tidak ada kita yang, ya, anak-anak kita bebas daripada didikan kita, hajaran kita. Tapi kalau orang tua dia malas tahu dengan anaknya, berarti memang dia tidak mengasihi anaknya. Kalau kita lihat anak-anak kita, mereka sudah ada di dalam pergaulan yang tidak betul. Kita lihat orang-orang yang kita kasihi menuju kepada kebinasaan. Bagaimanakah sikap kita? Aduh, ini bahaya. Saya harus tarik dia, saya harus rebut dia, saya harus selamatkan dia. Kalau dia melawan, bila perlu saya punya sikap harus tegas. A, B, B. Ketika Allah memberikan hukuman, memberikan disiplin, itu tujuannya itu berbeda sekali. Allah memberikan disiplin, tujuannya adalah memperbaiki kita. Lalu alat waktu Tuhan pakai memperbaiki kita, dia punya kunci-kunci, dia punya obeng dan segala macamnya. Itu apa? Rupanya dalam Timotius di situ jelas bahwa ya firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menegur, memperbaiki. Jadi Alkitab ini adalah tools atau peralatannya Tuhan untuk memperbaiki seseorang. Kalau alat-alat ini kita buang jauh, berarti kita lihat kerusakan itu tetap terjadi di dalam diri kita. Ketidakberfungsian itu tetap ada dan melekat di dalam diri kita. Firman Allah itu bermanfaat sekali, berguna sekali untuk memperbaiki kita. Didikan waktu diberikan, ya ini untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan, membuat kita menjadi baik, menjadi betul, menjadi bagus. Itu didikan ketika diberikan kepada kita. Nah, berarti kita lihat bahwa Tuhan itu sebenarnya dia mengasihi kita, tangannya itu terbuka, menanti-nantikan kita untuk datang di dalam dekapannya. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menunggu kita datang kepadanya. Tapi seringkali kita tidak mau datang kepada dia. Perhatikan anak, ya perumpamaan tentang anak yang terhilang. Anak ini sudah ambil warisan, dia pergi foya-foya di negeri yang jauh. Semua warisan habis, dia sudah jatuh miskin, hidup melarat, tidak punya apa-apa, makan itu pun ya prihatin. Lalu dia teringat, saya harus kembali ke rumah bapakku. Tapi apakah bapak terima saya? Rupanya di dalam perumpamaan dicatat, bapaknya setiap hari matanya lihat ke ujung jalan, kapankah anak saya kembali? Bapaknya selalu menunggu dengan sabar, kapan anaknya itu kembali? Bapak ibu, waktu anak itu kembali, apa yang orang tuanya buat? Dia kesana datang, dia pergi dan peluk anaknya. Dia dekap, bawa masuk ke rumah. Dan di dalam rumah dia perbaiki semua, berikan pakaian, mengadakan pesta dan lain sebagainya. Tongkat Tuhan yang juga tangan terbuka, tapi juga kita lihat Tuhan itu dia tangannya juga ada pegang tongkat. Tongkat itu tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan kita. Tongkat di tangan Tuhan untuk mendidik kita, untuk menghajar kita sebagai anak supaya kita jadi anak yang benar, anak yang beres, anak yang ya baik sesuai dengan harapan, keinginan daripada Bapa kita. Nah, tongkat bukan hanya hal yang buruk, tapi tongkat ini diperlukan sekali oleh seorang anak supaya anak itu menjadi anak yang baik. Bagaimana cara kita mendisiplin didik anak kita? Kita punya cara masing-masing. Tapi perhatikan, Tuhan juga punya cara sebagai Bapa untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita menjadi anak yang baik. Nah, didikan Tuhan berikan itu bersumber daripada kebaikan hatinya dan di dalam kesetiaannya. Itu sebabnya waktu kita mendapatkan didikan dari Tuhan, kita harus bersyukur. Karena itulah berkat yang kita terima supaya kita jadi baik. Bapak Ibu, didikan membuktikan kita sebagai anak yang sejati di dalam keluarga. Seorang anak dia hanya memperhatikan
anak-anak di dalam keluarganya. Dia bisa perhatikan yang lain tapi sifatnya terbatas. Tapi kalau anak di dalam lingkup keluarga rumah tangganya, ayah itu dia pasti akan memperhatikan. Nah, ini tugas seorang bapak. Kalau bapak tidak lagi perhatikan, berarti ini adalah bapak yang kurang ajar. Bapak yang tidak tahu fungsi dan tugasnya sebagai seorang bapak. Di balik cambuk disiplin yang Tuhan kasih berikan kepada kita, di situ ada bijaksana Tuhan, bijaksana yang besar sekali. Di balik itu kita lihat, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Ayat 9, ini menarik. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Nah, seorang anak yang baik, waktu dia dihajar oleh bapaknya, justru anak itu akan menghormati ayahnya. Tapi anak yang kurang ajar, waktu dia dihajar, didisiplin, dia akan balik melawan bapaknya, melawan ayahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan lagi ayat 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, itu sebabnya hari ini kalau ada sesuatu yang tidak benar, ada melekat di dalam diri kita, Tuhan itu akan menghajar kita, mendidik kita, supaya kita beroleh bagian di dalam dirinya, bagian di dalam kekudusannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berarti kita lihat sebagai anak, tugas Bapa kita adalah Dia mendidik kita. Dia akan mendisiplinkan kita. Dia mengasihi kita, tapi juga memperbaiki kita. Dia bertanggung jawab penuh dengan anaknya. Yesus pernah berikan gambaran, di manakah seorang anak minta roti sama bapaknya, lalu bapaknya memberikan batu, ini makan batu. Wah, ini bapak yang jahat ya. Tuhan tidak demikian. Waktu kita minta sesuatu kepadanya, sebagai bapak yang baik, Dia pasti memberikan kepada kita. Tapi bukan berarti semua yang kita minta, Dia akan berikan. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan jenjang kita, sesuai dengan kapasitas kita. Perhatikan seorang anak SD, kalau dia minta motor sama bapaknya, "Bapak, saya mau motor." Apa jawab bapaknya? Bapaknya kasih kah tidak? Bapaknya mengasihi anaknya. Kalau bapaknya mengasihi anaknya, pasti bapaknya akan belikan dia motor. Ini anak SD ya, tidak tahu kelas berapa. Kalau anak SD kelas 1, kita beli motor kah tidak? Apa yang kita minta Tuhan itu pasti kasih. Tapi semua yang kita minta, apakah itu kita butuhkan? Apakah itu memang kita perlukan? Benar-benar itu prioritas yang kita perlu. Kalau seperti seorang anak kecil tadi, dia minta motor, pasti bapaknya akan pertimbangkan segala resiko, segala bahaya yang mungkin saja bisa terjadi kepada anaknya. Itu sebabnya dia akan pending itu. Dia bilang, "Nak, Bapak memang mengasihi kamu, tapi tunggu sampai waktunya, Bapak pasti kasih untuk kamu. Tugas kamu sekarang, kamu belajar baik-baik, dapat nilai yang baik, supaya tiba saatnya Bapak pasti kasih." Hari ini apa permintaan kita kepada Tuhan? Banyak permintaan doa kita yang pasti tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita salah minta, mungkin kita minta untuk keinginan diri kita sendiri, mungkin kita minta untuk kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga Tuhan pending itu dulu. Tunggu waktu yang tepat, Tuhan itu pasti beri kepada kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mengerti, mengenal keadaan kita, segala keperluan kita, dan Dia juga Bapa yang bertanggung jawab, yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk keberlangsungan hidup kita hari ini. Itu sebabnya hari ini apakah kita sebagai anak yang baik? Anak yang baik dia pasti ada di dalam rumahnya, rumah bapaknya.
Di dalam rumah pasti dia akan dengar segala nasihat daripada bapaknya. Dia pasti akan mendapatkan tugas tanggung jawab sebagai anak yang harus dia kerjakan, dia lakukan. Mari Bapak Ibu, kita biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan itu 24 jam dia terus memelihara kita, mengasihi kita, memperbaiki kita supaya kita jadi anak yang baik, anak yang jadi berkat dan menyenangkan hatinya. Perhatikan kalau kita bandingkan dengan Yohanes 15 tentang buah itu ya, pokok anggur. Buah yang lebat itu akan dipangkas supaya lebih berbuah lagi. Memang waktu dipangkas itu tidak enak, itu sakit, tetapi tujuannya adalah supaya bisa berbuah lebih banyak lagi. Tapi kalau sebagai ranting kita tidak ada buah, sekian lama, sekian waktu tidak pernah ada buah, apa yang dibuat oleh petani ladang itu? Mungkin dia kasih kesempatan 1 tahun, 2 tahun, kalau memang tidak bisa bertumbuh, berbuah, akhirnya dia harus tebang. Dia harus cabut itu dan dia tanam lagi yang baru. Banyak sekali gambaran-gambaran yang bisa kita terima, kita renungkan di dalam relasi kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.